Kisah perjanjian leluhur Jawa antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Konon, ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songsong. Wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa yang digelar di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, sebuah desa tempat situs Sunan Derajat. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapatkan perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus, yaitu penyebaran agama Islam. Di bawah ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog yang penulis turunkan ini adalah dialog versi imajiner yang penulis olah dari hikayat tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syekh Subakir berkata, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Dijawab oleh Sabdo Palon, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para ksatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyojati, lalu dikenal sebagai Kilurah Semar Botronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir pun melanjutkan, "Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang atau penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam, Persia." Sabdo Palon menimpali, "Ada hajat apa gerangan jangan diko rawuh ke tanah Jawa ini?" Syekh Subakir berganti menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon lalu memberikan pertanyaan lanjutan, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak supaya aku tahu duduk permasalahannya." "Baiklah," kata Syekh Subakir. "Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah, Dat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama." Sabdo Palon pun melanjutkan pertanyaannya, "Jadi jangan diko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir menjawab, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam." Sabdo Palon belum berhenti dengan pertanyaannya, "Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir menjawab, "Biarkan kaulo dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai dayang tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan,
kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran budi. Ya, kata Sabdo Palon, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir melanjutkan, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kata Sabdo Palon, secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut sanggar pemujaan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Berkuasa. Lalu Syekh Subakir melanjutkan, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam kumebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon melanjutkan, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupakan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir melanjutkan, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu ini. Lalu Sabdo Palon pun memperbolehkan, baiklah jika begitu, tapi dengan satu syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir menanyakan, apa syaratnya itu wahai Sang Danyang tanah Jawa? Kata Sabda Palon, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun. Bangunan luarnya nampak cakrak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walaupun agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat koro-koro. Syekh Subakir pun menyetujui. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.